Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita akan belajar tentang limit dan kekontinuan untuk fungsi yang multivariabel. Maksudnya itu kita pengen nyari limit x, y mendekati titik a, b dari suatu fungsi multivariabel x, y sama dengan L. Nah ini itu maksudnya apa ya? Kalau dulu misalkan di fungsi satu variabel kita punya limit x mendekati 0 misalkan ya, fx sama dengan L. Misalkan ini x, ini y, terus misalkan bentuk fungsinya tuh Gaussian kayak gini misalkan. Nah, limit x menuju 0 fx sama dengan L, itu artinya semakin x-nya mendekati 0, dari kiri dan dari kanan, maka nilainya itu akan semakin mendekati titik ini, yaitu titik y sama dengan L. Atau dulu yang epsilon deltanya itu, kalau kita pilih angka kecil apapun, sehingga x itu sama 0, jaraknya itu kecil sekali, kita harus bisa menemukan suatu angka kecil lainnya, sehingga si fungsi ini dan si L itu berbeda cuma sejauh si angka kecil itu. Atau artinya ketika x mendekati 0, ya fungsinya harus sama dengan si L gitu. Ya nggak sama dengan si mendekati lah, kayak gitu. Nah, di dua dimensi gitu juga sebenarnya. Jadi misalkan kalau di dua dimensi kan, kita misalkan punya sumbu x, y, z gini ya. Nah, misalkan a, b-nya itu ini, a, b-nya ini misalkan 0,0. Berarti kan ini kan. Nah, artinya itu ketika kita mendekati si fungsinya ke 0,0, maka nilai fungsinya itu harus sama dengan L. Nah, masalahnya itu bedanya, kalau di satu dimensi kita tuh punya dua nih. Jadi kiri dan dari arah kanan. Didekati dari arah kiri dan didekati dari arah kanan harus sama sehingga fungsi itu punya limitnya sama dengan nilai tertentu gitu kan. Nah, kalau di dua dimensi atau fungsi dua variabel, kita tuh bisa mendekati si titik 0 ini dari berbagai macam arah nih. Jadi bisa dari yang pertama dari ini kan. Terus dari sini bisa, dari sumbu Y bisa, dari sini bisa, dari sini bisa gitu. Jadi itu kalau misalkan kita punya sumbu X dan sumbu Y gini, untuk mendekati titik 0,0 tuh ada berapa cara? Infinite kan ya? Cara mendekatinya tuh infinite karena jumlah arahnya tuh infinite juga gitu. Nah itu, jadi di situ bedanya di situ. Cuman artinya tetap sama. Jadi limit X, Y menuju A, B dari suatu fungsi fxy sama dengan L, itu artinya ketika kita mendekati titik A, B dari arah manapun, maka si fungsi x, y ini nilainya harus mendekati L gitu dengan jarak suatu angka kecil yaitu epsilon. Kayak gini. Nah, di sini x, y dikurang A, B itu artinya jarak gitu. Jadi kayak gini, akar x minus A kuadrat ditambah y minus B kuadrat gitu. Ketika jaraknya mendekati A, B, maka si fungsi nilainya harus mendekati si L ini gitu. Sebenarnya gitu doang. Nah, cuman perlu diingat di sini. Jadi di sini tandanya ini kurang dari ya. Jadi X, Y itu cuma mendekati A, B. Kurang dari artinya nggak ada sama dengannya gitu. Berarti X, Y sama dengan A, B itu nggak termasuk. Maksudnya apa? Maksudnya misalkan kita dekatin dari sini, itu nilainya segini. Kita deketin dari sini, nilainya itu segini juga. Kita deketin dari sini, nilainya mendekati L juga. Deketin dari sini mendekati L juga. Deketin sini mendekati L juga. Tapi di 0,0-nya nilai fungsinya tuh misalkan di sini gitu. Nah, ada limitnya nggak itu? Ada, tetap ada gitu. Karena yang penting mendekati doang, tapi di 0-nya itu, atau X, Y sama dengan A, B, nilainya ya nggak penting gitu. Yang penting ketika mendekati, nilainya itu sama dengan L ini gitu. Nah, contoh soalnya ya, jadi kita langsung masuk ke contoh soal biar lebih kebayang. Jadi kita misalkan disuruh mencari limit x, y menuju 0,0 dari fungsi xy kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat kuadrat. Nah, ini limitnya berapa? Nah, tadi kita udah belajar bahwa kalau di dua dimensi itu dia bisa didekati dari berbagai macam arah kan. Nah, jadi kita misalkan coba dekati dari arah X sama dengan Y. Maksudnya apa? Jadi misalkan kita punya ini sumbu X, ini sumbu Y, kan kita pengen ke titik 0,0 ini kan. Nah, didekati dari X sama dengan Y itu berarti kita mendekati dari garis ini. Garis X sama dengan Y ini. Berarti dari arah sini sama sini gitu.
Nah, kalau kita deketin dari X sama dengan Y, berarti semua X kita ganti Y ya. Nah, berarti kita jadi punya limitnya, kan X-nya jadi Y. Berarti ini kita cuma punya satu variabel doang, Y mendekati 0. Berarti ini Y kuadrat-kuadrat, berarti Y pangkat 4 per X-nya jadi Y kuadrat plus Y kuadrat, 2Y kuadrat, kuadrat. Nah, ini maka kita punya limit Y menuju 0 dari Y pangkat 4 per 4Y pangkat 4. Kita coret ini, maka kita akan dapat hasilnya adalah 1/4. Gitu. Nah, terus kita mau coba deketin lagi dari arah lain. Jadi misalkan kita mau deketin dari X sama dengan 0, berarti dari garis ini nih. Kita mau deketin ini dari garis ini. Nah, berarti itu akan berubah jadi, kan X ini udah jadi 0 ya, berarti ini kita juga punya Y mendekati 0 doang, karena X-nya udah kita fixin sama dengan 0. Nah, yang atas kita punya 0, dan yang bawah kita punya 0 plus Y kuadrat kuadrat, Y pangkat 4. Nah, ini kan mendekati 0, berarti yang penyebutnya ini bukan 0 kan? Nah, maka 0 bagi sesuatu hasilnya adalah 0. Nah, kita lihat di sini, kalau dideketin dari garis Y sama dengan X, itu nilainya 1/4. Tapi kalau dideketin dari garis X sama dengan 0, maka nilainya 0. Nah, jadi karena dideketin dari arah berbeda, nilainya berbeda, maka limitnya nggak ada, gitu. Nah, jadi kita tuh bakal sering ngecek-ngecek gitu dari berbagai arah, apakah dia ada atau enggak gitu limitnya. Nah, karena kita bisa mendekati dari berbagai macam arah ini, lebih enak sebenarnya kalau kita merubah si XY ini menjadi R theta. Karena koordinat lingkaran atau koordinat polar ini ya lebih natural buat kita mendeskripsikan sesuatu yang bisa, kan tadi kita deketin dari arah sini gitu kan. Nah, itu kan kayak tetanya berubah-berubah aja gitu kan. Nah, kita mau coba untuk fungsi ini, misalkan soal ini kita ubah ke koordinat polar gitu misalkan. Kita tulis lagi, jadi ini limit X, Y mendekati 0,0 dari X kuadrat Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat kuadrat. Nah, yang bakal kita pakai adalah X sama dengan R cos theta. Kalian pasti udah familiar kan? Terus Y sama dengan R sin theta. Terus maka X kuadrat plus Y kuadrat jadinya R kuadrat ya kan? Nah, berarti kita dapat ini jadi limit X kuadrat berarti R kuadrat cos kuadrat theta. Terus Y kuadrat itu berarti R kuadrat sin kuadrat theta. Terus X kuadrat plus Y kuadrat kan R kuadrat ya. R kuadrat kuadrat R pangkat 4 kan. Nah, kita lihat ini bisa kita coret nih. Maka limitnya akan jadi cos kuadrat theta sin kuadrat theta. Nah, di sini kita dapat sesuatu yang keren banget. Artinya apa? Artinya nilai limit ini itu berubah-berubah ketika tetanya berubah. Nah, theta kan ini kan, sudut ini theta. Nah, ketika tetanya berubah, nilai limitnya berubah. Artinya, didekati dari berbagai macam arah, nilai limitnya itu beda-beda semua gitu. Nah, maka itu udah jelas nggak ada limitnya. Ingat-ingat nih, ini adalah metode yang ampuh banget nih, yang keren banget buat kita evaluasi limit buat fungsi dua variabel. Jadi, kalian bisa ubah ke koordinat polar, sehingga kalian bisa dapetin jawaban yang lebih elegan dibanding coba-coba kayak yang kita lakuin sebelumnya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong limit, kita juga pasti kenal sama yang namanya kekontinuan. Nah, kekontinuan itu bilang kayak gimana? Masih ingat nggak dulu kekontinuan di fungsi satu variabel? Kekontinuan itu bilang kalau limit X, Y mendekati suatu titik A, B dari suatu fungsi dua variabel itu harus sama dengan nilai fungsi di A, B itu. Gitu. Nah, tadi kan kalau kita hitung limitnya, nilai fungsinya nggak harus ada kan di titik A, B. Nah, kalau misalkan nilai fungsinya di A, B itu sama dengan angka L tadi, maka kita bilang bahwa fungsi itu kontinu. Artinya gimana sih? Jadi misalkan kita punya sumbu X, Y, Z, tadi kan fungsinya tuh bentuknya kayak gini kan. Nah, jadi mendekati dari arah sini nilainya, jadi misalkan ini adalah L. Gitu. Terus mendekati dari arah sini, L juga. Mendekati dari arah sini, L juga. Mendekati dari arah sini ke L juga, mendekati dari arah sini L juga, gitu. Nah, kalau misalkan di titik yang kita mau tinjau A, B ini, nilai fungsinya itu L juga, berarti nilai fungsinya itu ada di sini, kita bilang bahwa fungsinya itu kontinu. Nah, berarti secara geometri itu artinya ya fungsinya nggak putus gitu. Jadi kita bisa sambungin dari sini ke sini, gitu. Kalau putus tuh contohnya kayak gimana? Kalau putus ya berarti
di sini nggak ada, terus nilai fungsinya itu di titik A, B itu ya di sini nih misalkan. Ini F, A, B. Gitu. Kalau kayak gini nggak continue. Kenapa? Karena patah. Ketika kita jalan dari sini, pas sampai sini dia lompat dulu, terus turun lagi gitu. Gitu. Nah, sebenarnya continue itu artinya ya continue gitu. Artinya fungsinya jalan terus. Nah, terus dengan kekontinuan ini, jadi misalkan kita punya fungsi dua variabel f(x,y) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, fungsi ini continue nggak? Nah, dia kan fungsi polinomial kan. Kalau polinomial tuh dia pasti continue di mana aja gitu. Karena limitnya ada di mana aja, dan nilai fungsinya di mana aja sama dengan limitnya. Ya kan, fungsi f x, y, x kuadrat plus y kuadrat tuh kalian bisa evaluasi dimanapun dan limitnya pasti sama dengan fungsinya. Nah, terus misalkan kita punya fungsi satu variabel gx, itu sama dengan x pangkat 3 deh gitu misalkan. Nah, fungsi satu variabel ini juga continue kan, dimanapun. Nah, maka dari itu, G komposisi F, X, Y, ini sama dengan, berarti apa nih? Berarti kan ini G, tapi argumennya adalah F, X, Y kan? Berarti kita masukin di X pangkat 3 ini, si X kuadrat plus Y kuadrat. Ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat pangkat 3. Artinya apa? Komposisi dari dua fungsi yang continue akan menghasilkan satu fungsi baru yang continue juga. Gitu. Nah, terus satu lagi, sebelumnya di turunan parsial, kita sempat lihat ya, di hitungan kita dapat bahwa f(x,y) turunan parsial kedua terhadap x dan y, itu sama dengan f(y(x). Nah, ini kan terjadi untuk banyak kasus nih ya. Cuman nggak terjadi buat semua kasus. Nah, setelah belajar kekontinuan, kita bisa mengerti suatu teorema. Jadi ada teorema yang bilang bahwa f(x,y) akan sama dengan f(y(x) jika keduanya continue. Gitu. Jadi kalau f(x,y) dan f(y(x) continue pada suatu set tertentu, maka di set itu f(x,y) sama dengan f(y(x). Jadi mix second derivative-nya si fungsi f ini akan sama. Gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang limit dan kekontinuan. Semoga bisa membantu kalian buat memahami materi ini. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.